Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. طيب أيها الطلبة، إن شاء الله في هذا اليوم سنتعلم نحن عن علم النحو وخاصة للفصل الرابع سنتعلم عن علم النحو من كتاب علم النحو الثالث. إذن عليكم أن تهتموا بما قرأت واهتموا جيدا بما على الصفحات الموجودة أمامكم. طيب نبدأ إن شاء الله. في لقائنا الأول سوف نتعلم عن المبتدأ والخبر وتطابقهما. Baik ya, para santri, kita hari ini akan belajar tentang al-mubtada wal khabar wa tatabuquhuma, yaitu tentang mubtada dan khabar serta keserasian keduanya. Di kelas 2 terdahulu antum sudah belajar tentang apa itu mubtada, apa itu khabar. Sebelum kita masuk ke materi ini, alangkah baiknya ya kita mengulang kembali pelajaran lalu sehingga nanti tidak membingungkan ya. Taib, mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Nah, mubtada itu adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Setiap kata benda yang marfu' atau yang berharakat dhammah fi awali jumlah, di dalam atau di awal setiap kalimat. Jadi setiap ada kata benda yang berharakat dhammah di awal kalimat dalam bahasa Arab, maka kata tersebut disebut dengan mubtada. Ya. Sedangkan yang namanya khabar adalah ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Ya, sedangkan khabar itu adalah ismun marfu' juga ya, setiap kata benda yang marfu'. Yukawwinu ma'al mubtada, bersama mubtada membentuk kalimat yang berguna atau kalimat yang bermanfaat atau kalimat yang bisa dipahami. Jadi di dalam bahasa Arab ini ketika kita membuat kalimat ada nanti disebut dengan jumlah ismiyah ya. Ini juga tentu antum sudah belajar tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah setiap kalimat yang diawali dengan kata benda. Itu disebut dengan jumlah ismiyah. Taib, itu sekilas tentang mubtada dan khabar ya. Kalau antum mau lebih jelas dan lebih paham lagi tentang mubtada dan khabar, silahkan membuka ilmu nahwu atau buku ilmu nahwu jilid yang pertama. Taib, al-an ihtammu jayidan ala al-amthilah al-mawjudah amamakum. Silakan perhatikan contoh-contoh yang ada di depan antum semua. Ya, kita sekarang membahas tentang al-mubtada wal khabar, mubtada dan khabar dan keserasiannya. Maksud keserasiannya di sini yaitu ketika mubtada itu mufrad, maka khabarnya mufrad. Ketika mubtada itu mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Ketika mubtada itu adalah muannas, nanti khabarnya juga muannas. Jadi serasi antara mubtada dan khabar ya. Jangan nanti mubtadanya mudzakkar, khabarnya muannas. Atau mubtadanya bentuk tunggal, khabarnya malah bentuk jamak. Jadi tidak serasi. Jadi antara mubtada dan khabar itu harus serasi. Taib, ihtamu jayidan al-amthilah al-mawjudah amamakum. Sa'aqra'u lakum hadhihi al-amthilah thumma utarjim هذه الأمثلة إلى اللغة
الإندونيسي. واكتبوا ما وجدتم من المفردات الجديدة. الأمثلة المثال الأولى النمر شرس. Harimau itu buas. Al-kalbu alifun. Anjing itu jinak. An-najmu lami'un. Bintang itu berkelap-kelip. An-namru ats-tsaniyah. Al-battatu sabihatun. Bebek itu berenang. Zainab muti'atun. Zainab itu anak yang taat. Al-madinatu amirah. Kota itu ramai. An-namrah ats-tsalitsah at-tilmizani hadirani. Dua murid laki-laki itu hadir. Al-kitabani jadidani. Dua kitab itu baru. Al-khafirani sahiran. Dua penjaga itu bergadang malam. An-namrah ar-rabi'ah al-bintani mujtahidatani. Dua anak perempuan itu bersungguh-sungguh. Al-hadiqatani muthmiratan. Dua kebun itu berbuah. Al-hujratani wasi'atani. Dua kamar itu luas. An-namrah al-khamisah al-muhsinuna mamduhun. Orang-orang yang baik itu dipuji. At-talamidhu adhkiya. Murid-murid laki-laki itu cerdas. Al-kusala mu'aqabun. Orang-orang pemalas itu diberi hukuman. An-namrah as-sadisah as-sayyidatu muhadzabat. Nyonya-nyonya itu berakhlak. Asy-syajaratu muriqatun aw muriqah. Pohon-pohon itu berdaun. Ya, muriqah dengan muriqah artinya sama ya, berdaun. Yang terakhir al-qusuru 'aliyatun aw 'adiyat. Al-qusur itu artinya benteng ya. Benteng-benteng itu tinggi atau sama ya, 'aliyah sama 'adiyat artinya sama tinggi. Ya, biar lebih jelas pelajaran ini, setelah kita tahu dari judulnya mubtada dan khobar dan keserasian keduanya, kemudian setelah kita baca tadi contoh-contohnya, mari kita perhatikan al-bahthu, penjelasan dari materi ini. Unzur ila al-mubtada fi kulli ta'ifatin fil amthilah as-sabiqah. Unzur, lihatlah ila al-mubtada, ke mubtada ya, ke awal kata dari kalimat yang ada di atas tadi. Fi kulli ta'ifatin, di setiap ta'ifah, di setiap kelompok, minal amthilah as-sabiqah, dari contoh-contoh yang ada di atas. Ya, perhatikan mubtada'nya, an-namiru, al-kalbu, an-najmu. Ya. Wa wazin bainahu wa bainal khabar. Kemudian coba ditimbang katanya, perhatikan mubtada'nya dan khabarnya. Wawazin arti wawazin itu timbang, dibandingkan gitu ya. Dibandingkan bainahu antara mubtada wa bainal khabar dan khabarnya. Contoh nomor 1, perhatikan contoh nomor 1, lihat. An-namir itu adalah mubtada, syarisun itu khabarnya. Al-kalbu mubtada, alipun khabarnya. An-najmu itu mubtada, lami'un adalah khabarnya. Begitu juga nomor 2 ya, al-battatu mubtada, sabihatun itu adalah khabarnya. Nomor 3, at-tilmizani itu adalah mubtada, hadirani itu adalah khabar. Begitu selanjutnya sampai contoh nomor 6. Nah, setiap awal kata itu adalah mubtada dan kata di depannya itu adalah khabarnya. Di sini kita diperintahkan untuk membandingkan antara khabar atau antara mubtada dan khabarnya. Tajid annal mubtada, maka kalian akan mendapatkan annal mubtada, bahwa mubtada fi taifatil ula, di contoh yang pertama, contoh nomor 1 ya, mufradun mudzakkar. Ya, bentuk daripada mubtada di sini adalah
bentuk kata tunggal mufrad mudzakkar, tapi dia itu mudzakkar. An-namir mudzakkar ya, bukan muannas. Wa annal khabar kadzalik, begitu juga khabarnya ya. Ketika mubtada'nya adalah mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Wa annahu fi ta'ifati tsaniyah, sedangkan pada contoh kedua ya, mufrad muannas. Lihat contoh kedua, al-battah, satu bebek, muannas ya, ada ta marbutah di sana. Ya, wa kadzalikal khabar, karena mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Al-battatu, bebek itu sabihatun ya, karena al-battatu ada ta marbutah, maka khobarnya juga ada sabihatun, ada ta marbutahnya. Wa idza nazarta ila taifati tsalitsah, nah, wa idza nazarta, dan apabila kamu melihat ila taifati tsalitsah, ke contoh yang ketiga, ra'aital mubtada, maka kamu akan melihat mubtada di sana itu masna mudzakkar. Ya, masna itu artinya kata yang berbentuk dua. Ya, masna mudzakkaron. Ya, masna mudzakkar artinya kata yang berbentuk dua tapi dia itu adalah muzakkar. Mana contohnya? At-tilmizani. Tilmizun itu satu anak murid laki-laki. Kalau tilmizani artinya dua anak murid laki-laki. Wa ra'aital khabar mitlahu. Kita lihatlah al-tilmizani itu mubtada'nya bentuk dua, khabarnya itu hadirani, seharusnya hadirun, tapi dikarenakan mubtada'nya tadi musanna atau kata yang berbentuk dua, maka khabarnya juga musanna. Ya, hadirani. Wa tajid fi ta'ifatur rabi'ah, kemudian kamu mendapatkan di contoh yang keempat, lihat itu, al-bintani mujtahidatani, kulla minal mubtada wal khabar musanna muannatsan. Nah, ya, kamu lihat di sana katanya kamu melihat bahwa kamu mendapatkan watajid fi ta'ibatur rabi'ah, kamu akan mendapatkan di contoh keempat kullan minal mubtada, setiap daripada mubtada wal khabar, dan khabarnya itu masna muannatsan, berbentuk dua muannas tapi dia itu adalah muannas. Al-bintani mujtahidatani, al-hadiqatani musmiratani, al-hujratani wasi'atani. Dari mana kita mengetahui bahwasanya ini kata-kata bintani, hadiqatani, al-hujratani ini adalah muannas? Ada tanya ya di akhirnya ya. Al-bintani, hadiqatani, seharusnya hadiqatun ya, dikarenakan dia bentuk dua dibuka tanya ditambah ani di akhirnya. Wa fi thaibatil khamisah, dan pada contoh yang kelima ya, taral mubtada, kamu melihat ya mubtada itu berbentuk jamak muzakkir, jamak muzakkar ya, jamak muzakkar akil, jamak, yaitu berbentuk jamak, dan dari segi kelaminnya adalah muzakkar. Akil, akil itu yang berakal, artinya jamak muzakkar yang berakal ya. Al-muhsinun artinya orang ya, bukan benda mati, bukan juga hewan. Al-muhsinun orang-orang yang baik, mamduhun dipuji. Ya, dikarenakan jamaknya ini adalah jamak muzakkar salim, maka khobarnya juga harus sama ya, al-muhsinun mubtada, khobarnya al-mamduhun. At-talamid jamak, maka ketika kita menjadikan khobarnya juga harus jamak. Azkiya, al-kusala, al-kusala ini adalah orang-orang malas, maka khobarnya juga harus jamak, mu'aqabun. Amma ta'ifatus sadisah, sedangkan contoh yang keenam, perhatikan itu as-sayyidat, ini mubtada'nya itu berbentuk apa? Fal mubtada' fiha imma jamak muannas akil ya. Bentuk mubtada' di sini yaitu jamak muannas. Jamak muannas akil. Akil itu artinya yang berakal, artinya perempuan-perempuan yang berakal gitu ya. As-sayyidat muhadzabat, perempuan-perempuan atau nyonya-nyonya itu muhadzabat
terhormat. Asy-syajaratu muriqat. Ini jama' muannas tapi tidak akil ya. Nah, khusus jama' muannas yang tidak akil atau yang tidak berakal atau yang benda mati, maka boleh digunakan nantinya menggunakan muriqat khabarnya, boleh juga menggunakan muriqah ya. Khabarnya itu berbentuk musanna mufrad. Makanya di sini jelaskan katanya amat taifati sadisah, pada contoh yang keenam, fal mubtada fiha, maka mubtada di dalam contoh tersebut imma bisa berupa jama' muannas akil, bisa berupa jama' muannas yang punya akal, artinya manusia. Wa huwa sayyidat, kalau di contoh yang ada di sini, bimithalina, di contoh kita, wa khobaruhu, dan khobarnya jama' muannas akil aidon, maka khobarnya itu harus menggunakan jama' muannas akil juga, seperti as-sayyidat, muhadzabat gitu ya. Wa imma jama' muannas salim ghairil akil, dan bisa juga jamaknya itu jama' muannas salim ghairi akil, yang tidak berakal ya. Berarti lawan akil itu ghairu akil. Kalau akil itu berakal artinya manusia, kalau ghairu akil itu artinya benda mati ya. Au jama' taksir li ghairil akil, atau jama' taksir ya li ghairil akil, bagi yang tidak berakal atau bagi benda mati. Wa khabaru hadaini, maka khobar khusus di jama' muannas salim ghairil akil ini atau jama' taksir, maka khobarnya itu yajuz ayyakun, khobarnya boleh ayyakuna jama' muannas, boleh berupa jama' muannas seperti tadi asy-syajaratu muriqat, wa yajuz ayyakuna mufradan muannas, atau boleh juga menggunakan mufradat muannas mufradah ya. Contohnya seperti asy-syajaratu muriqatun boleh, atau asy-syajaratu muriqat ya. Taib, ini penjelasan dari al-bahts pada materi ini ya. Selanjutnya mari kita baca kaidah dari materi ini biar lebih memahami materi pertama ini. Al-qawaid, kaidahnya adalah al-khabar yutabiqul mubtada'a fil ifrad wat tathniyah wal jam' wat tadhkir wat ta'nits. Khabar itu menyesuaikan diri dengan mubtada dalam tunggal ya, dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk musanna bentuk dua, wal jama' dalam bentuk jama', wa tazkir dalam bentuk laki-laki, wa ta'nis atau perempuan ya. Jadi artinya itu khobar itu selalu mengikuti mubtada. Kalau mubtadanya itu laki-laki, maka khobarnya juga harus laki-laki. Contohnya tadi apa? Al-kitabu jamilun, tidak boleh al-kitabu jamilatun, itu salah ya. Al-masjidu kabirun ya, itu yang benar. Enggak boleh al-masjidu kabiratun, nah, itu salah. Kalau al-masjidu kabiratun itu salah. Atau dua kelas itu luas, al-faslani wasi'ani, benar. Kalau kita mengatakan al-faslani wasi'atani itu salah ya. Intinya apa? Setiap khobar itu mengikuti mubtada. Ingat, ini kaidah ya. Biar tidak salah nanti ketika buat insya atau ketika berbicara. Setiap khobar itu mengikuti mubtada. Dalam hal apa? Kalau mubtadanya bentuknya satu, maka khobarnya juga bentuk satu. Kalau mubtadanya bentuk dua, maka khobarnya juga berbentuk dua. Kalau mubtadanya adalah jama' muzakkar salim misalnya, al-muhsinuna mamduhuna ya. Jadi kalau jama' mubtadanya, maka khobarnya ikut jama' juga. Taib. Kalau muzakkarnya muannas, kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya muannas juga. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua,
idza kana al-mubtada jam'an bi ghairi akil. Kalau mubtada'nya itu adalah jamak yang tidak berakal, artinya benda mati, ya. Yajuz al-ikhbar anhu bil jama' wa bil mufrad al muannas, ya. Maka khobarnya itu boleh menggunakan jamak atau dengan menggunakan mufrad muannas. Tadi contohnya asy-syajaratu itu kan jamak muannas salim. Maka khobarnya boleh muriqatun. Ya. Boleh juga khobarnya itu muriqatun. Atau biar lebih sederhana, asy-syajaratu itu artinya apa? Pohon-pohon. Ya. Besar misalnya. Pohon-pohon itu besar. Maka boleh kita menggunakan asy-syajaratu kabiratun atau asy-syajaratu kabiratun. Boleh ya. Taib, itu pembahasan kita hari ini tentang materi al-mubtada wal khabar wa tatabuquhuma. Silakan diulang-ulang ya materi ini. Kalau belum paham-paham juga silakan terus didengarkan audionya sehingga antum benar-benar paham. Bila ada pertanyaan-pertanyaan tentang materi ini silakan dijabri wali kelasnya. Nanti insyaallah Ustaz akan jawab materi atau pertanyaan-pertanyaan antum ke Ustaz. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wal afu minkum, mohon maaf apabila banyak salah kata ya atau kurang jelas penjelasan Ustaz ini, mohon maaf sebelumnya. Intinya kalau ada yang tidak paham dari materi ini silakan dijabri wali kelasnya, insyaallah nanti Ustaz jawab ya setiap pertanyaan antum. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.